wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang BPK, BI, dan KPU. A few moments later. Apa yang dimaksud BPK? Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dibentuk berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab. Apa fungsi lembaga BPK dan penjabat BPK saat ini? BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Keanggotaan BPK saat ini berjumlah 9 orang, bersama dengan Ismayatun, Nyoman Adi Suryadiana, Daniel Lumban Tobing, Asanul Kosasi, Khairul Saleh, Ahmadi Nur Supit, Pius Rustrilanang, dan Hendra Susanto. Tugas dan wewenang BPK. Apa yang dimaksud BI? Sentral Republik Indonesia (BI), lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintahan dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Apa fungsi lembaga BI dan siapa pejabat BI saat ini? Fungsi utama Bank Indonesia berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Pejabat BI pada hari ini Rabu 24 Mei 2023, Ferry Wirjio resmi menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia atau BI dengan masa jabatan 2023 sampai 2028 setelah mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syafarudin, SH.MH. Apa yang dimaksud dengan KPU? Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Apa tugas, fungsi lembaga, dan siapa pejabat KPU saat ini? Tugas KPU merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPR, melakukan evaluasi dan pelapor pelaksanaan pemilu, Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kabupaten atau kota kepada masyarakat, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap penyelenggaraan pemilu. struktur organisasi anggota KPU. Ketua Hasyim Asyari, anggota Betty Epsilon Lidros, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, Agus Melas. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif.
moments later. Apa yang dimaksud dengan lembaga yudikatif? Lembaga yudikatif adalah lembaga pemerintah yang fungsinya dalam hal mengadili perkara atas siapapun yang terutama mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku. Apa saja tujuan lembaga yudikatif? Menegakkan hukum. Lembaga yudikatif bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Penyelesaian sengketa. Lembaga yudikatif juga membentuk dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan penting dari lembaga yudikatif adalah menyelesaikan perselisihan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Apa fungsi lembaga yudikatif? Fungsi lembaga yudikatif menegakkan hukum dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Sebutkan 3 lembaga yudikatif. 1. Mahkamah Agung. MA Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia disingkat MKRI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketenegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 3. Komisi Yudisial atau KY. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain. Inilah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas MPR, menetapkan atau mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih Presiden dan Wakilnya, menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN, penentuan lembaga negara, penetapan amnesti dan abolasi. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga hukum tertinggi yang dimiliki suatu negara. MPR terdiri dari 2 bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR merupakan lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili rakyat. DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR adalah lembaga negara pembuat UUD atau lembaga legislatif, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Anggota DPR berjumlah sesuai dengan undang-undang sebanyak 560 orang. Jabatan DPR adalah 5 tahun, DPR bersidang sekali setahun. DPR memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. Simak. Sementara itu, Pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR sebagai berikut. Simak. Selain itu, setiap anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan usul serta hak imunitas. Berikut adalah Ketua DPR, yaitu Ibu Puan Maharani.
pengertian DPD, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sebelum 2004 disebut fraksi utusan daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, serta merupakan majelis tinggi dalam lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Daerah DPD dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kewajiban di tingkat pusat. Lembaga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga legislatif tingkat nasional. Pembentukan DPD akhirnya disahkan pada tanggal 9 November 2001 dan menjadi bagian dari amandemen ketiga UUD 1945. Meskipun begitu, FUD tidak serta merta hilang. FUD tetap bertahan hingga akhir periode 1999. Di tahun 2004, MPR, DPR, dan DPR dengan susunan yang baru terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan Ketua DPD. Tugas-tugas DPD: pengajuan usul rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Ketua DPD saat ini adalah Lanyala Mataliti. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Speed up, no counter. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman senjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, menindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kacauan keamanan. Polri adalah singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga keamanan dan kepolisian negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengatur lalu lintas. Polri didirikan pada tanggal 11 September tahun 1945 setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.